Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di video ini kita akan membahas masalah bagaimana cara menggambar grafik jika terdapat asimtot miring di sana, gitu kan. Dan yang terakhir yaitu di video ini juga akan dibahas masalah infleksi pada grafik. Dan itu ya dipahami baik-baik lah. Ini mudah nggak mudah sih. Sebenarnya banyak banget udah eh, software untuk bagaimana kita bisa membuat grafik kan gitu. Cuman kita di sini membuatnya secara manual, maksudnya secara analitik lah gitu. Soalnya kalau misalkan kita nggak bisa menggambar secara analitik, kita juga akan kesusahan untuk mengetahui bagaimana grafik itu benar atau enggak di software kan gitu. Oke, gitu aja. Dipahami baik-baik. Sediakan kertas kosong sama pulpen. Nanti kalian juga ikut menghitung pada saat aku menghitung. Jadi pada saat sebelum aku menyelesaikan hitungan, sebaiknya kalian menghitung dulu, biar nanti lebih memahami apa yang disampaikan. Dan yang perlu diingat, pada saat aku sebelum menyelesaikan hitungan, usahakan di pause saja videonya. Jadi kalian menghitung dulu sebelum aku selesai kan gitu. Kalau misal terus selanjutnya, kalau misalkan kalian masih belum memahami, kalian bisa diulang-ulang terus videonya sampai paham, atau langsung tanya di kolom komentar, atau langsung tanya ke aku. Oke, gitu aja. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan kita bisa mulai sekarang. Di materi ini akan dimulai dengan kita mencoba untuk mengerjakan soal yang tidak tuliskan ini ya. Jadi karena materi-materi ini kan ada di bukunya kalkulus itu kan ya, buku kalkulus Thomas. Nah, di bab 1 di bab sebelumnya kita kan udah mendapatkan materi masalah asimtot miring kan gitu. Asimtot miring sama asimtot tegak ataupun asimtot datar yang kita manfaatkan di bab yang ini kan gitu. Bukan bab 1, sorry. Bab 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah bab 2 emang. Ini kan kita udah dapat. Jadi untuk menjawab ini, kalau masih ada pertanyaan kenapa kok seperti itu kan gitu, sebaiknya dibuka dulu di buku bab 1 nanti gitu. Nah, sini kita akan mencoba untuk mempraktekannya secara langsung gitu kan. Oke, langkah yang pertama untuk menyelesaikan soal ini yaitu jelas kita akan mencari titik potong di antara sumbu X sama sumbu Y dulu. Oke, kita cari yang pertama yaitu adalah titik potong terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Titik potong sumbu X, misal kita singkat di pot titik potong sumbu X, berarti nanti jelas Y-nya sama dengan 0 kan gitu. Nah, kalau Y-nya 0, berarti kan jangan lupa Y itu sama dengan Fx kan gitu. Berarti Fx ini jelas sama dengan Y kan gitu kan. Berarti kan kita dapat X pangkat 3 plus X min 2 per X min X kuadrat sama dengan 0. Yang perlu diingat, yang bawah nggak boleh 0 kalau ada persoalan seperti ini. Oke ya, yang bawah nggak boleh 0. Kalau 0, nah nanti hasilnya tak hingga lah. Kalau yang bawah, maksudnya adalah penyebut di sini. Itu berarti kita akan dapat X pangkat 3 plus X min 2 ini sama dengan 0. Ini kalau misalkan difaktorkan bakalan dapat gini. Ini sebenarnya aku pakai cara aturan Horner ya. Cuman nggak usah langsung tak praktekkan, tak asumsikan yang mendengarkan video ini sudah bisa gitu kan. Jadi ini kalau difaktorkan bakalan dapat gini. X min 1 kalikan X kuadrat plus X plus 2 sama dengan 0. Yang ini faktornya imajiner. Nah, yang ini berarti dapat X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Oleh karena itu, asumsi awal kita dapat titik potong terhadap sumbu X yaitu 1,0. Asumsi awal. Cuman kita coba lihat lagi. Kalau misalkan X-nya 1, coba kita masukkan ke persamaan Fx di awal. Di sini kan dapat Fx-mu jelas sama dengan gini. F1-mu di situ sama dengan apa?
1 pangkat 3 plus 1 min 2 per 1 min 1. Ini sama dengan 0 ini, 0 per 0. Ini berarti nggak mungkin terjadi. Dalam artian, meskipun dia memotong kalau misalkan dicari dengan cara seperti ini, dia memotong X sama dengan 1 di grafiknya, itu berarti dia sama sekali tidak bisa terpotong, gitu loh. Meskipun menghitung dengan cara seperti ini dan kita ketemu X sama dengan 1, tapi menghasilkan F1-nya 0 per 0. Dalam arti ini meskipun memotong, tapi sebenarnya nggak bakalan memotong, gitu loh. Kenapa? Soalnya F1 menghasilkan 0 per 0, itu artinya dia nggak bakalan memotong. Ini yang perlu dicek. Nah gitu, itu yang perlu dihati-hati ya. Oleh karena itu, kalau misalkan dengan menghitung dengan cara seperti ini kita menghitungnya, jelas terlihat bahwa tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Oke ya, berarti tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Dipot di X. Oke, gitu. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu yang kedua. Ini dicatat dulu, di pause dulu, dicatat dulu, biar nanti nggak lupa ya. Soalnya ini aku juga punya catatannya sendiri. Kalau misalkan ini kan tak hapus. Soalnya nggak cukup layarnya kan gitu. Jadi tak hapus ini jelas. Kalau misalkan nggak tak hapus, ya penulis ya kan gitu. Lah gitu. Sekarang selanjutnya yaitu yang B, titik potong terhadap sumbu Y, berarti nanti X-nya jelas sama dengan 0. Kan gitu. Oke. Oke ya, tadi udah dicatat kan? Udah di pause, udah dicatat kan? Oke, kalian pause dulu dan coba dihitung bagaimana kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Kalau udah dihitung, kita lanjutkan sekarang. Kalau misalkan X-nya 0, berarti kan F0 gini kan ya. F0 berarti sama dengan 0 pangkat 3 plus 0 min 2 per 0 min 0. Nah ini kan jelas min 2 per 0. Hasilnya jelas tak hingga kan gitu. Berarti ini kan sama dengan min tak hingga. Nah ini mengakibatkan tidak ada titik potong di Y juga. Kalau misalkan ada dipotong, jelas hasilnya nggak mungkin tak hingga kan gitu. Jadi perlu dihati-hati. Itu cara yang langkah yang ke B. Terus lagi, langkah selanjutnya yaitu kali ini udah dicatat, udah di pause, sudah dicatat, dan langkah yang selanjutnya dicatat ya. Yaitu kita cek asimptotnya sekarang. Asimptot. Nah, asimtot jelas ada asimtot datar. Asimtot tegak dulu aja. Jelas ada asimtot tegak ya. Lah, kalau misalkan ada asimtot tegak, itu berarti dalam fungsi ini kita bisa menuliskan gini kan, fungsi ini sama dengan, kita tuliskan aja lagi ya, tambahkan X min 2 per X min X kuadrat. Adanya asimtot tegak, itu berarti penyebutnya di sini itu sama dengan 0 kan gitu. Padahal nggak boleh kan gitu kan, sebenarnya di grafik itu. Cuman karena ini kita mencoba untuk menghafalkan grafik, jadi kita harus hitung asimtotnya bagaimana gitu. Nah di sini kan kalau misalkan difaktorkan kan ketemu gini. Jadi kan X-nya ketemu 0 atau X-nya ketemu 1 jelas. Kalau X-nya 0 dan X-nya 1 berarti ini adalah asimtot tegaknya. Asimtot tegak. Oke, ketemu gitu juga kan hitunganmu? Nah, semoga dihitung, gitu aja. Selanjutnya, kalau udah dicatat, kita akan mencoba untuk menghitung asimtot datar. Kemungkinan besar nggak mungkin, ini nggak mungkin ada asimtot datarnya. Asimtot datarnya nggak mungkin ada. Asimtot datar. Kenapa kok nggak ada? Soalnya gini, asimtot datar kan persamaannya kan gini, limit X mendekati tak hingga dari fx-mu kan. Nah ini kan kalau misalkan dihitung, limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 plus X min 2 per X min X kuadrat. Nah ini kalau kamu hitung pasti hasilnya tak hingga. Kecuali kalau pangkatnya pembilang sama penyebut sama, ataupun yang penyebut lebih besar gitu, pasti hasilnya tak hingga ini.
Nah, dalam artian kalau misalkan hitungan begini, pasti tidak ada asimtot datar juga. Tidak ada asimtot datar. Oke ya, asimtot datar jelas nggak ada. Sekarang kita cek lagi. Kalau di persoalan yang pernah kalian dapatkan yang di kelas, itu kan ada tidak ada asimtot miring kan? Kenapa? Kita bisa pastikan kalau misalkan pangkat yang di atas lebih besar, yang pembilang lebih besar daripada yang penyebut, ini jelas terdapat asimtot miring, Rek. Kenapa kok terdapat asimtot miring? Jika fx bisa dinyatakan dalam bentuk hx tambahkan rx plus qx, berarti dia punya asimtot miring, di mana hx-nya adalah asimtot miringmu. Nanti gitu. Nah, ini kan sisa bagi. Nah, ini kan pembagimu. Iya kan? Gitu kan? Nah, di sini fx-mu ini kan x pangkat 3, yang atas kan lebih besar. Berarti kan fx-mu ini kan sama dengan x pangkat 3 plus x min 2 per x min x kuadrat. Coba sekarang kita porogapit sekarang. X pangkat 3 plus x min 2. Terus ini x min x kuadrat. Coba kita hitung hasil baginya. Kalau misalkan kita hitung, di sini awalnya adalah min x gitu kan. Terus habis itu kita dapat x pangkat 3 ya di sini, x pangkat 3 terus minus x kuadrat kan gini ya. Terus kalau dikurangi hasilnya pasti x kuadrat plus x min 2. Lagi kan? Terus min 1. Sini hasilnya min 1 kalikan x kan min x, cuman ini langsung tak balik, yang sebelah sini langsung tak balik biar enak nanti ngitungmu. Jadi di sini x kuadrat langsung tak balik ya, min 1 kalikan min x kuadrat kan x kuadrat, min 1 kalikan x berarti kan min x, dikurangi lagi hasilnya adalah x kuadrat. Astaga, ya gini nih alatku selalu bermasalah seperti ini, jadi agak terbatas. X kuadrat kurang x kuadrat jelas 0, hilang berarti x kuadratnya. X min x berarti kan 2x kan gitu, minus 2 kan gitu kan. Nah, berarti fx-mu bisa dinyatakan dalam bentuk yang tadi hasil baginya kan apa? Min x min 1 ditambahkan dengan tadi hasil baginya yang atas, ditambahkan dengan 2x min 2 per x min x kuadrat. Ini sisa bagi, yang di sini adalah pembagi. Terus yang di sini adalah asimtot, jelas asimtot miring. Ini berarti asimtot miringmu bisa dinyatakan sebagai hx sama dengan min x min 1. Ini asimtot miring. Kapan grafik itu ada asimtot miring? Pada saat dia pangkatnya yang atas lebih besar daripada yang bawah, pembilang lebih besar daripada yang bawah. Kalau dia ada asimtot miring, jelas dia nggak bakalan ada asimtot datar, tapi jelas masih ada asimtot tegak, jelas itu. Oke ya, itu yang langkah yang ke C. Terus selanjutnya yaitu uji turunan. Ini agak panjang, jadi agak panjang, jadi kalian hitung dulu. Kita coba ke uji turunan. Oke ya, uji turunan. Oke ya, selanjutnya yaitu apa? Uji turunan. Jelas gak uji turunan? Oke, kita coba ke uji turunan sekarang. Langkah yang gede, uji turunan. Oke, sekarang yang pertama yaitu turunan yang ke-1. Di sini f aksen x berarti kan sama dengan apa? ddx dari fx-mu kan jelas. Ini kalau kamu hitung jelas gini. ffx d ke ffx. X pangkat 3 tambahkan x min 2 per jelek banget min 2 per x min x kuadrat. Berarti kan ini u per v kan gitu. U aksen v min uv aksen per v kuadrat. Ini kalau kamu hitung ya, dihitung sendiri nanti. Ini langsung aja tak kasihkan hasilnya biar nanti tidak terlalu banyak membuat apa, videonya tidak terlalu lama nanti. Ini kalau kamu hitung pasti hasilnya gini, x pangkat 4 plus 2x pangkat 3, semoga juga aku nggak salah hitung juga ini, tambahkan x kuadrat min 4x plus 2 per
X min X kuadrat. Tak biarkan biasanya kuadrat yang di penyebut biasanya tak biarkan aja. Oke. Lagi sekarang gini. Uji turunan jelas kita yang pertama kita f aksen X ini sama dengan 0 untuk mencari nilai ekstrim atau ya nilai ekstrim lah, lebih gampang ya. Bisa jadi ekstrim nanti titik stasioner kan gitu kan. Nah, f aksen X sama dengan 0 jelas nggak mungkin yang bawah yang 0, yang penyebut nggak mungkin 0. Berarti yang atas ya, yang 0 kan, yang harus 0. Berarti kan tinggal kita dapat min X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 tambahkan X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Ini ya, kalau kamu faktorkan dengan menggunakan aturan Horner biasa, pasti ketemu X1, 2. Jadi X-nya itu kamu pasti ketemu 2 nilai 1. Gampang ini. Ini gini nanti. X min 1 kalikan X min 1 kalikan X kuadrat min 2 sama dengan 0. Berarti apa? Sini kan X-nya yang X1 sama dengan 1 atau X2 nya juga sama dengan 1. Tinggal atau X kuadrat min 2 sama dengan 0. X kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah ini kan kalau kamu faktorkan kan bisa gini. X plus 2 kalikan X min akar 2 sama dengan 0. Berarti kan ketemu X-nya sama dengan min akar 2 X3 ya. Terus X4 nya juga positif akar 2. Nanti gitu. Oke, untuk uji turunan pertama, turunannya jangan lupa, oke. Kalian catat biar nanti nggak lupa. Oke ya. Terus lagi lah, tadi kan ada titik stasioner X yang pertama dan kedua yaitu sama dengan 1 kan. Terus X yang ketiga sama dengan min akar 2, terus X yang keempat juga ketemu min akar 2. Sorry kok min akar 2 lagi, tapi akar 2. Oke, ngapain nih? Aduh alatku. Akar 2. Kan ketemu gitu. Biar gampang, sebaiknya kita gini. Biasanya kita gini, kalau ini kan ada X1, 2 gini kan. Kalau kemarin kita sampai langkah ke F, cuman kita hemat aja di uji turunan gini langkahnya. Nah ini kan asimtot, nggak mungkin jadi kalau misalkan asimtot. Karena pada saat X 1,2 ini kamu masukkan ke sana, ini hasilnya 0/0 ke Fx-mu. Jadi nggak mungkin. Ini jadi nilai stasioner. Kecuali kalau misalkan di X sama dengan 1 nilai Fx-nya ada, tapi di turunannya Fx-nya nggak ada. F aksen X-nya nggak ada, F aksen 1-nya itu nggak ada. Nah itu namanya infleksi nanti. Apalagi F double aksen 1 kan gitu. Itu nanti kalau misalkan F double aksen 1 itu nggak ada, berarti di titik X sama dengan 1 terjadi infleksi. Dalam artian dia gagal ada gitu loh di turunan yang kedua. Infleksi itu bisa jadi titik belok atau titik di mana dia tidak dapat diturunkan kedua kali. Oke ya, gitu. Nah sekarang kita hemat langkah. Sekarang F min akar 2. Ini kalau kamu hitung, berarti kan Y-mu sama dengan gini. Berarti kan min akar 2 kuadrat. Berarti kan minus 2 akar 2. Kan gitu. Benar ya? Minus 2 akar 2 min 2 per min akar 2 min 2. Kan gitu hasilnya. Berarti kan yang atas hasilnya min 3 akar 2 min 2 per min akar 2 min 2. Ini kan berarti kalau dikalikan min 1, ini kan kalau difaktorkan jadi gini, 3 akar 2 plus 2 per akar 2 plus 2. Ini kan positif. Jadi kemungkinan besar di titik min akar 2 itu nanti grafiknya pasti di atas, misal min akar 2 ya. Min akar 2 itu 1, kok mesti di sini. Oke ya, diingat, dicatat kan gitu. Di daerah situ. Terus yang selanjutnya yaitu yang di akar 2. Coba kita hitung lagi. Akar 2 pangkat 3 kan. Akar 2 pangkat 3 kan 2 akar 2. Plus akar 2 min 2 per akar 2 min 2. Nah ini kan negatif, Rek. Kan sama dengan 3 akar 2 min 2 per akar 2 min 2.
Yang atas ini jadi positif. Iya kan? 3 dikali 1 koma kan. Terus habis itu 3 dikali akar 2 kan 1 koma. Berarti kan 3 dikurang 2 kan positif. Terus habis itu yang bawah akar 2 min 2 1 koma kurang 2 ini negatif ya hasilnya. Itu berarti pada saat di grafik sini, kalau misalkan sini akar 2, nanti ada grafik di bawah sumbu Y, nanti gitu. Daerah sini pokoknya. Kalau yang di min akar 2, nanti daerah sini pokoknya. Pokok di atas sumbu X, nanti gitu. Itu untuk diuji turunan. Oke ya, diuji turunan gitu. Oke, diuji turunan pertama lebih tepatnya ya. Diuji turunan pertama. Sekarang diuji turunan yang kedua. Turunan yang kedua. Tadi kita udah dapat ya f aksen x-nya apa kan ya? F aksen x-nya kita dapat gitu kan? Tadi f aksen x-mu itu sama dengan apa? Min x pangkat 4 tambahkan 2x pangkat 3 tambahkan x kuadrat min 4x plus 2 per kan gitu x min x kuadrat gini kan. Nah, ini kan anggap U sini V kalau misalkan diturunkan 2 kali. Berarti kan f double aksen x itu sama dengan d dx dari ini kan semua kan. Berarti kan f aksen x kan gitu. U per V kan jelas. Nah, ini kalau misalkan kamu hitung nanti bakalan ketemu gini. Min 4x pangkat 3. Ini panjang banget anjay. Kita taruh sini aja ya. Min 4x pangkat 3 tambahkan 6x kuadrat tambahkan 2x min 4 kalikan x min x kuadrat dikurangi, tak taruh bawah lagi, nggak cukup, serius panjang banget ini. Minus x pangkat 4 tambahkan 2x pangkat 3 tambahkan x kuadrat min 4x gitu kalikan dengan nggak enak. Sini adalah hasilnya 2x ya. 2x min x kuadrat kalikan dengan 1 min 2x. Gitu dibagikan dengan V kuadrat kan gitu. Berarti kan x min x kuadrat dikuadratkan lagi. Kan gitu. Berarti kan x min x pangkat 4. X min x kuadrat pangkat 4 kan gitu. Ini kalau kamu hitung. Ini pangkat 4. Kata sederhanakan biar ya tak biarkan aja. Nah, ini Rek, kalau misalkan kamu hitung, kalian ini tugas kalian sendiri untuk menghitung. F double aksen yang akar 2 ini pasti lebih besar daripada 0. Jadi, ini masukkan sini nilai akar 2 untuk x-nya sama dengan akar 2. Berarti ini kan terbuka ke atas dia grafiknya. Dalam artian dia nilai minimum, kan gitu. Yang satu nih, F double aksen min akar 2. Sorry, yang ini min akar 2. Oke, yang min akar 2. Terus, yang ini adalah akar 2. Ini pasti hasilnya kurang dari 0. Untuk x-nya sama dengan akar 2. Yang ini adalah, yang sebelumnya adalah min akar 2 kalau kamu hitung. Akar 2. Masukkan aja. Ganti akar 2 dengan 1, berapa gitu. Kamu masukkan aja di situ. Serius ini udah tak hitung. Pasti negatif hasilnya. Nah, ini kan berarti terbuka ke bawah. Berarti kan nilai maksimum kan. Kan itu. Tapi nggak maksimum mutlak. Ingat, nggak maksimum mutlak. Maksimum di titik itu. Maksudnya terbuka ke bawah gitu loh. Kalau maksimum mutlak kan ya itu kan beda lagi definisinya. Lah kan gitu. Udah kebayang kan? Udah kebayang apa namanya grafiknya kan? Terus lah di uji turunan yang pertama tadi aku lupa menjelaskan di sini. Di uji turunan yang pertama ada gini kan, di uji yang turunan pertama. Turunan yang pertama ini. Tadi kan gini. Min akar 2. Terus habis itu 0 usahakan masukkan meskipun di sini dia asimtot. Terus 1 juga nilai apa namanya titik stasioner juga kan tadi. 1 masukkan saja. Biar nanti nggak kamu masukkan ke f aksen x lagi. Nah, terus di sini ada akar 2. Cari nilai yang selain min akar 2, 0, 1 sama akar 2. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kamu masukkan nilai-nilai iki hasilnya 0. Nilai min akar 2 kamu masukkan ke f aksen x iki nilai min akar 2 1 sama akar 2 nilainya 0 karena dia titik stasioner.
Tapi yang 0, lah ini tidak asimtot, jadi nggak perlu kamu masukkan, nggak usah. Cuman buat jaga-jaga biar nggak kamu masukkan gitu loh. Oke, nggak kamu masukkan, soal dia asimtot. Oke, kalau kamu masukkan, ya hasilnya nanti 0, bisa 0 per 0 atau berapa per 0 gitu kan. Nggak penting gitu loh. Ya penting sih, bukan nggak penting. Nah ini, kalau kamu runtutkan, yang kamu ambil selain nilai-nilai apa namanya, akar 2 min akar 2 akar 2 1 sama 0, nanti gini grafikmu bakalan jadi yang sebelah sini bakalan turun. Kamu masukkan nilainya di f aksen x, yang x pangkat min x pangkat 4 tambahkan 2x pangkat 3 tadi. Yang sini bakalan jadi positif, artinya dia naik. Yang sini bakalan jadi positif di antara 0 sampai 1. Yang di antara 1 sampai akar 2 ini nanti jadi positif, yang setelah akar 2 bakalan jadi negatif. Nah, di sini sementara ini aku juga nggak bisa bayangkan pada saat mengerjakan. Berarti kan dia di sini turun, habis itu setelah akar 2 dia naik, setelah 1 dia naik, setelah akar 2 dia turun. Lah, yang bikin bingung adalah di antara 0 sampai 1 ini gambar grafiknya gimana? Yang di antara yang sebelum min akar 2 sampai 0 itu kebayang Mas Ian. Tapi yang juga setelah 1 dan setelah akar 2 ini masih kebayang grafiknya. Tapi di antara 0 sampai 1 aku juga nggak kebayang. Kenapa? Soalnya nggak ada titik potong terhadap sumbu X itu loh. Oke ya, sekarang kita coba akan gambarkan sekarang. Ya coba gambarkan ya sekarang. Oke, tak gambarkan. Oke, yang pertama kita gambarkan asimtotnya dulu. Jangan lupa asimtotnya adalah X sama dengan 0 sama X sama dengan 1. X sama dengan 0 adalah sumbu Y-mu, X sama dengan 0. Terus di sini ada X sama dengan 1. Oke, 1. Apaan sih ini? Ganggu aja. Oke ya. Terus lagi asimtot yang kedua yaitu HX tadi yang sama dengan HX sama dengan min X min 1. Oke, nggak usah tak ajari lagi bagaimana cara menggambar min X min 1. Gambarnya, grafiknya adalah sini. Oke, min 1, sini min 1, 1 ditarik garis. Pasti gitu gambarnya. Kalau nggak ketemu gini, gambarmu nggak ketemu gini, yo awakmu aneh. Dah gitu. Terus ini akar 2-mu di sini. Min akar 2. Min akar 2, terus akar 2 di sini. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Sebelum min akar 2, oke ya, sebelum min akar 2 dia turun. Lihat, min akar 2 kan sini. Dia turun. Ini sebaiknya tak hapus saja ya. Ya sudah, nggak apa. Sebelum min akar 2 dia turun. Ingat, selalu mendekati asimtot grafik itu. Dia turun, habis itu dia pas di akar 2 dia langsung naik. Loh, kenapa kok dia positif? Tadi kan kita udah hitung kan tadi. Min akar 2 kan di atas sumbu Y nilainya F min akar 2. Tadi kan kita udah hitung kita. Ini tak panjangkan ya. Sumbu Y, sumbu X. Nih, grafiknya gini. Sebaiknya kita tipiskan aja ya, kok jelek banget sih gambarnya. Oke, min 1, sini min akar 2, taruh sini aja ya. Si asimtotnya sebaiknya warna merah. Oke, min akar 2 di sini. Nah, tak taruh sini aja. Terus tak kasih warna biru. Nilainya tadi positif, cuman gak tak hitung. Kan aku manual lagi, serius manual lagi. Gak pernah bohongin kamu, aku anjay. Udah gitu. Udah, terus ingat 0 adalah asimtot juga, makanya dia selalu mendekati gini. Nah, pasti gini grafiknya. Nah, terus aku juga susah untuk membaca yang diantara 0 sampai 1, kita biarkan aja dulu. Terus setelah 1, setelah 1 sampai akar 2 grafiknya akan turun. Naik ya. Naik, terus ingat F akar 2 iki adalah nilainya negatif. Tak anggap
tak anggap sini ya, min akar 2 ya, tak anggap sini nilainya pasti titik iki. Oke, jadi setelah iki dia setelah naik dia turun kan, berarti gimana? Oke, berarti nggak mungkin ini di sini, sorry, ini nggak mungkin di sini. Jadi kemungkinan besar di bawah, soalnya habis naik kan turun, berarti kan di bawah dari tidak potong ini kan, nggak mungkin soalnya kan habis naik terus turun, berarti seharusnya grafiknya nang gini. Nah kalau di gambar gini jelek banget, jadi sebaiknya tak perbesar aja gambarnya. Jelek, serius jelek banget. Kita perbaiki ya gambarnya ya. Kayak gini. Bikin gambar ini nggak segampang membalik telapak kaki, Bek. Y, terus ada asimtotnya adalah 0 ini, X sama dengan 0 itu sumbu Y mu itu. Terus habis itu asimtot miringmu, asimtot datarmu ini 1 ya. Tak buat juga, tak buat kecil aja. Asimtot miring, tinggal asimtot miringnya aja. Asimtot tegak sama datarnya udah. Datarnya nggak ada, kok ngomong apa sih aku ini? Salah. Dah, sekarang tinggal asimtot miring. Nah, gini aja biar enak. Oke, ini min 1, ini juga min 1. Ini min 1 ya. Sini titik iki min 1 juga. Terus akar 2, min akar 2 di sini, terus akar 2 anggap di sini. Oke, habis naik, habis turun, summa akar 2, anggap akar 2 nang kene nilainya turun mendekati asimtot, jelas kan, nggak mungkin menjauhi. Habis akar 2 langsung naik dia, dan langsung menuju ke mendekati asimtot yang 0 itu pasti. Nah gini kira-kira, cek tak perpanjang aja asimtotnya. Terus ini juga. Terus lagi tinggal yang bawah. Anggap di sini ya. Nggak tahu nilainya berapa, nggak tak hitung tadi. Oke, setelah sebelum akar 2 naik. Dah di sini gitu. Sebelum akar 2 naik. Oke kan? Naik. Habis itu menuju ke titiknya, terus turun dan selalu mendekati asimtot. Nah gini grafiknya kira-kira. Apakah seperti ini? Yo jelas kayak gini pasti. Lah tinggal di antara 0 sampai 1 grafiknya kan naik terus. Kan serius, demi apa kayak gini coba. Tinggal di antara 0 sampai 1. Di antara 0 sampai 1 naik terus kan grafiknya. Nah terus grafik itu selalu mendekati asimtot. Ini kayak nggak mungkin di antara 0 sampai 1 ada grafik ini. Lah, kenapa? Soalnya kalau misalkan ada grafik lagi di antara 0 sampai 1 di sekitar sini, di antara 0 sampai 1, dia jelas memotong sumbu X karena grafiknya naik terus. Gitu. Kalau misalkan ada yang turun nggak mungkin kalau ada yang turun. Jelas ada nilai titik stasionernya nanti. Jadi nggak mungkin di sini ada grafik. Kemudian besar ya grafiknya kira-kira hasilnya seperti ini. Cara ceknya adalah lihat aja di komputer kalau nggak percaya. Gitu. Nah kira-kira hasilnya grafik yang sepanjang itu nanti kayak gini. Oke, gitu. Oke, kita lanjutkan di materi selanjutnya. Oke ya, sekarang yang terakhir yaitu kalau misalkan grafiknya terdapat infleksi di sana. Bagaimana gitu. Yang perlu diketahui yaitu infleksi terjadi pada saat F double aksen A misal gitu, itu sama dengan 0 atau F double aksen A ini enggak ada. Ini bakalan infleksi jelas terjadi. Nah, infleksi ini nanti ada kemungkinan yang pertama gini. Grafiknya gini, tek terus naik, atau gini, turun dulu, nah ikan turun ya, turun, naik, terus ini naik,
lincip terus turun gitu. Atau gini, ini misal titik A ya yang dibuat infleksi ini titik A, atau gini, A naik lagi. Nah ini infleksi. Biasanya naik habis itu belok terus naik lagi. Gini gampangnya sih, gambarin gini. naik gini lagi ya, terus habis itu turun lagi. Ini misal A, ini A ya, titik infleksimu, turun, infleksi kayak garis singgung datar gitu, infleksi. Jadi gambarin ini. Nah gitu, jadi orang ini nih, ada satu gitu, satu infleksi gitu, infleksinya sih kayak lurus gitu. Nih, nah kayak gini, turun, naik, gitu grafiknya. Ini juga gitu, sama. Terlalu panjang sih sebenarnya. Ini juga, ini cuman lancip. Setelah turun, naik langsung lancip. Ini setelah naik langsung turun, lancip. Bukan gini, tapi lancip gini kan. Nah gitu. Ini namanya infleksi. Nah, kapan terjadi ini? Nah, misalnya kita titik A, F aksen X-nya jangan lupa, manfaatkan F aksen X-nya. Kalau turun dulu baru naik, kan berarti negatif, setelah A positif. Nah, ini kebalikannya. Setelah A, dia itu naik dulu, terus negatif atau turun. Ini kan F aksen mulu ya, jangan lupa di grafikmu. Kalau ini A ya, ini dia naik sebelum A dan turun setelah, naik juga setelah A. Ini kalau ini bedanya adalah A ini turun dulu sebelum A dan turun lagi setelah A. Bedanya gitu. Nah, ini nanti kemungkinan besar akan ada persoalan yang enak banget kayak gini. Nah, sebagai contoh, aku tak ambil contoh yang sini. Gini aja ya. Lainnya nanti kalian bisa belajar sendiri nanti. Biar videonya juga nggak terlalu lama. Aku yakin juga kalian bosan kan, apalagi mendengarkan ceramahku selama ini kan. Kalian kan nggak pernah ketawa sama sekali pada saat aku menjelaskan kan. Kan gitu. Contoh ya, contoh. Gambarkan grafik fx ini sama dengan apa? X plus 1 pangkat 2/3. Nah, kalau ada persoalannya seperti ini, udah nggak usah dihitung asimtotnya. Yang perlu dihitung adalah F double aksennya sama F aksen X-nya. Terus kesimetrian juga nggak, ya sebenarnya kesimetrian juga harus diuji. Cuman kalau udah ini X-nya, ini X sendiri, udah pasti nggak. Jadi X-nya sini sendirian, dia nggak bakalan nggak bakalan simetri dia. Ingat, syaratnya simetri adalah F min X sama dengan Fx. Biasanya ini terjadi di grafik-grafik di fungsi genap gini. X kuadrat, Fx sama dengan X pangkat 4 min 1, Fx sama dengan X pangkat 6 min 2 X pangkat 4 min X kuadrat. Lah biasanya genap-genap gini. Kalau gini, Fx sama dengan X kuadrat plus X, ini udah pasti nggak simetri dia. Pasti udah. Hitung aja kalau nggak percaya ke sini. Kalau menghasilkan gini nggak. Kalau menghasilkan gitu ya berarti dia simetri. Kalau enggak ya enggak. Kan gitu. Kalau kayak gini, udah tak kasih petunjuk. Hitung aja sendiri nanti, dia pasti nggak simetri. Sama, caranya juga sama ya. Bagaimana cara mendapatkan ya kan gitu. Jelas tidak potong terhadap sumbu X dulu. Dipot sumbu X. Di persoalan sebelumnya juga itu dia nggak simetri kok. Hitung aja kalau percaya. Dia juga nggak simetri. Cuman kalau misalkan grafiknya simetri, kalian nggak gambarkan secara simetri ya salah. Ingat, simetri itu kalau digambar itu gini. Misal simetri, misal di sini ada grafik, di kanannya sumbu Y ini ada grafik, di kirinya juga pasti ada grafik ini yang sama. Jadi kayak cermin gitu loh. Yang sumbu Y ini kayak cermin. Itu yang maksudnya sumbu simetri. Atau grafiknya simetri atau enggak kan gitu. Tidak potong sumbu X, oke ya, kita kembali lagi. Tidak potong sumbu X berarti kan Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti kan sini 0 sama dengan X plus 1 pangkat 2/3. Itu berarti kan X plus 1 sama dengan 0 kan gini. Berarti kan X-nya sama dengan min 1. Berarti tidak potongnya adalah min 1,0.
ya. Yang kedua, hitung dulu rek. Jangan lupa hitung dulu baru baru dicek hitunganku gimana. Biar kita sama-sama ngitung. Oke ya, tipe sumbu Y berarti X-nya adalah 0. Kan gitu. Kalau X-nya 0 berarti kan F0 sama dengan 0 plus 1 pangkat 2 per 3. Ini kan sama dengan 1 pangkat 2 per 3. Atau menghasilkan 1 kan. Berarti kan titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,1. Ini dihitung. Oke ya, ini untuk yang titik potong. Berarti min 1,0 sama 0,1. Terus lagi nggak usah, kalau misalkan kalian masih nggak percaya, kalian cek aja jelas langkah yang kecil fungsi tidak simetri fx mu. Jelas ini fx. Terus lagi yang selanjutnya tidak ada asimtot jelas. Asimtot jelas nggak usah dipikir. Cuman kalau mau mikir juga nggak apa-apa. Terus yang sekarang uji turunan. Nah, uji turunan yang pertama yaitu f aksen x. F aksen x dapat dari mana? Ya ddx dari x plus 1 pangkat 2 per 3. Ini kalau kamu turunkan dengan cara yang pernah tak ajari, ini hasilnya adalah 2 per 3 kalikan x plus 1 pangkat min 1 per 3. Berarti 2 per 3 kalikan x plus 1 pangkat min 1. Bukan positif ya, 1 per 3, bukan minus ya. Terus lagi, f double aksen x di sini kamu hitung f double aksen x ini kan sama dengan ddx dari f aksen x kan. F aksen x semua kan 2 per 3 kalikan x plus 1 pangkat min 1 per 3. Ini kalau kamu hitung hasilnya adalah 2 per min 2 per 9 kalikan x plus 1 pangkat min 4 per 3. Nah ini kan min 2 per 9 kalikan x plus 1 pangkat 4 per 3. Nah ini coba kamu lihat di bawah sini. Pas x-nya sama dengan min 1, berarti kan yang bawah jadi x plus 1 pangkat x min 1 plus 1 pangkat 4 per 3. Berarti kan 0 pangkat 4 per 3 kan. Iya kan? Nah berarti pada saat x-nya min 1, f double aksennya min 1 tidak ada. Itu berarti karena dia nggak ada, dia terjadi infleksi di sini atau pembelokan. Inflection kalau bilang. Nah, kalau udah dijamin terjadi infleksi gitu, kita tinggal tes saja. Terus habis itu, kalian juga lihat juga di sini. F aksen min 1-nya juga nggak ada juga kan. Iya kan? Berarti ini kok ngetes sih. Di sini ada titik min 1. Coba masukkan F aksen X-nya yang bukan min 1. Nah, di sini aku ambil min 27. Min 28. Di min 28 kan di kirinya min 1. Lah F min 28 di sini kan sama dengan 2 per 3 kalikan min 28 plus 1 pangkat 1 per 3. Kenapa kok kita ambil min 28? Ya suka-suka aku, biar nanti ngitungnya gampang kayak tujuannya. 2 per 3 kalikan min 27 pangkat 1 per 3. Ini kan hasilnya berapa? Min 3 kan? 2 per 3 kali min 3. Hasilnya kan min 2 per 9. Ini kan negatif berarti. Ini nanti kalau kamu hitung pasti positif. Ambil aja 26. F26. Biar gampang. Ini pasti positif kan? Lebih besar 0. Berarti kan habis turun terus naik kan? Lah kalau udah habis turun terus naik, gampang ini grafikmu berarti. Langsung aja gini. X, Y, ini infleksi ada min 1, terus dia memotong 1 kan? Dia memotong min 1,0 sama 0,1 kan? Berarti kan gitu. Berarti kan gini aja nanti grafikmu. Sebelum min 1 dia turun. Setelah min 1 infleksi langsung ke belok ke atas. Nah, gitu. Ini naik meskipun pelan-pelan nggak apa-apa. Sebenarnya kan bisa langsung ke sini juga boleh. Cuman ini kita setarakan dengan yang kiri aja. Kalau ini kan kayak dia apa namanya? Simetri kan. Simetri itu terhadap sumbu Y, bukan terhadap sumbu. Ini kan nggak ada sumbu nih. Jadi segini nggak apa-apa. Kira-kira seperti ini grafiknya. Apakah seperti ini? Cek aja dengan komputer. Kemungkinan besar kayak gini. Gitu. Wes tak cek makanya aku pede. Nggak mungkin juga kalau misalkan
aku pede, kalau belum tak cek tiba-tiba tak upload di YouTube, dilihat orang lain, malu lah jelas. Kan gitu. Itu adalah contoh yang terakhir. Oke, gitu aja materinya. Oke, gitu aja. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Dan kalau misalkan ada yang tanya, bisa langsung tanya di kolom komentar, ataupun langsung bisa tanya ke aku. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.